Kali ini kita masih belajar tentang aritmatika sosial, tapi bagian kedua yaitu tentang kerugian. Nah, kerugian ini merupakan kebalikan dari keuntungan ya. Kalau kemarin keuntungan, harga jualnya lebih besar daripada modal atau harga beli, maka untuk kerugian ini justru sebaliknya, harga jualnya ini lebih kecil daripada modalnya ya. Atau modalnya ini lebih besar daripada harga jualnya. Oke, ilustrasinya misalnya saya tahun kemarin beli sepeda ya. Nah, berarti di sini saya kasih harga beli. Harga beli. Oke, tahun kemarin saya beli sepeda harganya 2.500.000. Nah, selama penggunaan sepeda tersebut saya mengeluarkan biaya. Biayanya untuk apa? Yaitu untuk perawatan ya. Ada perawatannya ini ganti kampas remnya, kemudian ganti rantainya dan lain sebagainya. Maka di sini saya tuliskan ada biaya perawatan. Biaya perawatan yang saya keluarkan selama 1 tahun ini misalnya 700.000. Nah, kemudian karena saya bosan dengan sepeda tersebut, kemudian saya jual kembali sepeda tersebut. Nah, saya jual, berarti di sini ada harga jual ya. Harga jual. Sepeda tersebut saya jual dengan harga 2.100.000. Oke. Dari sini kita sudah bisa melihat bahwa harga jualnya ini lebih kecil daripada harga belinya ya. Tentunya di sini saya mengalami kerugian secara finansial. Namun jumlah kerugiannya berapa? Nah, di sini perlu kita ketahui ya bahwa yang dinamakan sebagai modal ini bukan hanya harga beli saja. Nah, sebelumnya saya sudah katakan bahwa modal adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh si penjual untuk keseluruhan produk yang ia jual ya. Di sini saya jual sepeda. Nah, sepeda saya ini harga belinya 2,5 juta. Kemudian saya rawat sepeda tersebut dan mengeluarkan uang sebesar 700.000. Nah, yang dimaksud modal ini adalah gabungan dari sini ya. Ini modal. Nah, jadi modal ini tidak hanya harga beli saja, termasuk juga biaya perawatan atau biaya perbaikan. Nah, barulah yang ini harga jual. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, kerugiannya berapa? Oke, saya mengalami kerugian sebesar berapa nih? Modalnya berapa ini? Modalnya totalnya adalah 2,5 juta ditambah dengan 700.000. Berarti 3.200.000. Kemudian saya jual 2.100.000, berarti ruginya berapa? Ya, 1.100.000. Oke, ini kerugian yang saya alami dari penjualan sepeda ini ya. Nah, kalau kita nyatakan ilustrasi ini ke dalam bentuk kalimat matematika, maka diperoleh bahwa kerugian ini adalah modalnya ya, modalnya ini modal yang 3.200.000 ini dikurangi dengan harga jualnya ini ya. 2 juta, harga jual. Harga jual. Oke, atau boleh kita singkat ya. Kerugian ini bisa kita nyatakan sebagai rugi atau R, kemudian modal M dikurangi dengan harga jual ya HJ. Nah, inilah rumus dari kerugian. Seperti biasa, kalau misalnya kita mau mencari modalnya atau harga jualnya bagaimana? Modal, nah, harga jualnya ini dijumlahkan dengan kerugian. Nah, untuk memperoleh modal berarti tinggal harga jual ditambahkan dengan ruginya. Harga jualnya 2.100.000 ditambahkan dengan 1.100.000, maka hasilnya adalah modal 3.200.000 ya. Oke. Lanjut, kalau misalnya mau mencari harga jual bagaimana? Oke, berarti kalau misalnya mau mencari harga jual, nah lihat harga jual kan 2.100.000. Di sini kan ada modal 3.200.000 sama kerugiannya 1.100.000.
Nah, berarti tentunya yang modal ini ya, yang 3.200.000 ini modal dikurangi dengan yang ini. Kerugiannya berapa? 1.100.000 ya, berarti dikurangi dengan rugi. Nah, ini dia rumus turunannya atau rumus lainnya dari kerugian ini ya. Oke, sama seperti keuntungan, kerugian juga bisa dinyatakan dalam bentuk persentase. Kalau ini kan kerugiannya dalam bentuk nominal ya, uang. Nah, persentase kerugian ini bisa kita nyatakan sebagai persentase rugi adalah kerugiannya berapa dari modalnya berapa. Modalnya berapa dikali dengan 100%. Nah, ini dia rumus persentase kerugian. Oke, setelah ini untuk lebih memahami tentang kerugian, mari kita lihat contoh soalnya. Oke, adik-adik, di sini saya sudah punya sebuah contoh soal, di mana soalnya ini adalah soal cerita ya. Untuk sebidang sawah, seorang petani membutuhkan bibit padi seharga 200.000, pupuk seharga 300.000. Oke, ini kita tandai dulu. Jasa pembajak seharga 350.000 dan jasa perawatan seharga 450.000. Namun, akibat hujan deras, padi tersebut terendam dan sebagian padi membusuk, sehingga petani hanya memperoleh padi bersih sebanyak 1,5 kintal. Nah, jika petani menjual seluruh padinya seharga 800.000 per kintal, tentukan yang pertama besar kerugian, yang kedua persentase kerugian. Oke, sama seperti sebelumnya, untuk menyelesaikan soal cerita, alangkah baiknya kita tuliskan dulu unsur-unsur yang diketahui ya. Pertama, diketahui. Apa yang diketahui di sini apa nih? Bibit padi ya. Bibit berarti kita tulis dulu di sini. Bibit berapa harganya? 200.000. Oke, langsung saja. 200.000. Kemudian apa lagi? Pupuk. Ya, pupuk. Harganya 300.000. Kemudian apa lagi? Jasa pembajak ya. Pembajak ini berapa harganya? 350.000. Dan jasa perawatan, oke, perawatan harganya berapa? 450.000. Kemudian apalagi yang diketahui? Nah, ini ya. Menjual seluruh padi berarti harga jual ya. Harga jual padinya ini berapa? 800.000. 800.000 per kuintal atau KW lah ya. Selanjutnya apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan ini yang pertama kerugian, berarti rugi. Kemudian yang kedua apa? Persentase ruginya berapa. Oke, kita jawab. Yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah kita mencari rugi ya. Nah, ingat lagi, rugi ini kan rugi adalah modalnya dikurangi dengan harga jualnya ya. Di sini yang diketahui harga jual sudah ada tapi modal belum tahu ya. Nah, modal ini adalah keseluruhan biaya kan yang dikeluarkan oleh si penjual untuk keseluruhan produk yang ia jual. Nah, yang dijual ini kan padi ya. Sedangkan untuk mencapai padi ini diperlukan semuanya, ada bibit, pupuk, pembajak, dan perawatan. Maka di sini ini bisa dikatakan sebagai modal ya. Dari bibit, pupuk, pembajakan, dan perawatan ini termasuk ke dalam modal. Sehingga modalnya ini berapa ya? Kita tinggal jumlahkan saja 200.000 tambah 300.000, 500.000 ditambah dengan 350.000, 850 ditambah dengan 420 sama dengan 1.300.000. Oke, berarti modalnya 1.300.000. Kemudian dikurangi dengan harga jual. Harga jualnya 800.000 per
kuintal, sedangkan di sini ada 1,5 kuintal. Berarti harga jualnya ini berapa? Jika harga per kintalnya 800.000, sedangkan ininya 1,5 kintal, berarti artinya 1,5 kintal ini 1 kintal setengah. 1 kintal 800.000, setengah kintalnya 400.000. Berarti total harga jualnya ini berapa? 1.200.000. Oke. Nah, berarti kerugiannya adalah berapa? 1.300.000 dikurangi 1.200.000, ya 100.000. Oke, ini untuk yang pertama. Oke, selanjutnya kita selesaikan yang kedua ya. Yang kedua ini persentase rugi. Nah, persentase rugi ini kan rumusnya ruginya berapa dibagi dengan modalnya ya. Modalnya berapa dikali dengan 100%. Oke. Kita tinggal masukkan saja, tadi ruginya sudah tahu, ruginya 100.000 ya. Berarti 100.000 dibagi dengan modalnya 1.300.000. Oke, berarti di sini kita tulis dulu ruginya 100.000 ya. Kemudian tinggal dikali dengan 100%. Ini bisa kita coret, kemudian ini kita coret, ini juga boleh kita coret, yang ini kita coret ya. Sehingga tinggal 100 dikali 1 ya 100. Dibagi dengan 13. Oke, ini adalah persentase ruginya ya. Persentase ruginya adalah 100 dibagi dengan 13. Maka persentase ruginya adalah 7,692, atau kalau kita bulatkan ini bisa menjadi persentase ruginya sama dengan 7,7%. Oke. Nah, jadi persentase ruginya adalah 7,7%. Oke, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga adik-adik sekalian bisa memahaminya. Dan jangan lupa ikuti juga video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.